Jadi semakin kalian berprestasi, semakin kalian aktif di perkuliahan, semakin bagus diri kalian dipandang oleh para institusi di luar dan perusahaan-perusahaan di luar, seperti itu. Tingkatkan terus prestasi kalian selagi kalian masih berkuliah, janganlah menjadi mahasiswa yang pasif kayak gitu. Terus selain itu, kalau misalnya kalian bingung mau mulai dari mana, coba dulu aja, bisa lihat dari IG Cakrawala, ada info lomba. Jadi stay tune terus dan teruslah berprestasi. Hai Sobat Himepa, selamat datang kembali di Himepa Podcast, ruang ngobrolnya anak IP. Nah, bagi kalian nih mahasiswa baru yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi, ini pas banget nih, karena di sini selain kalian bisa menjadi mahasiswa berprestasi, wajah kalian juga nanti akan terpampang di IG. Mantep kan? Buat kalian yang mau hal itu, simak terus segmen ini sampai habis. Untuk mengawali perbincangan kita kali ini, aku udah undang nih satu narasumber. Tada! Nah, ini dia yang akan menemani perbincangan kita kali ini dalam segmen pendataan prestasi. Hai Kak, selamat siang. Gimana nih kabarnya, baik? Baik, alhamdulillah. Udah makan? Udah. Nah, ini kan karena teman-teman kita belum tahu nih kakak namanya siapa. Bisa diperkenalkan dulu namanya, Kak? Oke, halo teman-teman semua, kenalin aku Aini Fadila Zakira. Kalian bisa panggil aku Aini. Aku merupakan staf ahli bidang akademik di Himepa tahun 2025. Salam kenal. Nah, itu dia tadi Kak Aini. Nah, Kak Aini itu kan staf bidang akademik ya di Himepa. Nah, boleh diceritain nggak sih sedikit pengalaman waktu di akademik itu gimana? Nah, jadi kalau di bidang akademik itu kita lebih sering mengurusin hal-hal yang seputar akademik. Contohnya kayak ada info lomba, terus habis itu ada seminar-seminar kepenulisan, terus habis itu ada PKM, terus habis itu ada lomba-lomba esai yang diadain dari bidang akademik itu sendiri. Seperti itu. Oke, berarti pendataan prestasi ini termasuk juga ke dalam akademik itu tadi ya? Betul, jadi izin dulu kalau misalnya akademik itu pendataan prestasi sama SIBA itu maksudnya ke agenda. Jadi itu selalu dilakuin gitu setiap sebulan sekali. Oke, jadi dari pendataan prestasi itu bisa diceritakan nggak sih, dijelaskan kepada teman-teman kita apa itu pendataan prestasi gitu, biar mereka juga paham. Jadi teman-teman, pendataan prestasi itu merupakan sebuah wadah yang ditujukan untuk seluruh mahasiswa ekonomi pembangunan, yang dimana wadah tersebut itu akan mencatat mereka setelah mendokumentasikan teman-teman semua yang telah berprestasi sebagai bentuk apresiasi. Nah, pendataan prestasi itu tidak hanya akademik ya teman-teman, jadi ada akademik dan non-akademik, yang dimana akademik itu contohnya ada lomba esai, ada lomba BMC, BPC, karya tulis, dan ada PKM, P2MW atau PPK seperti itu. Lalu yang non akademik itu ada Popda dan Porprov. Contohnya itu seperti lomba futsal, volley, dance cover, musik dan sebagainya. Nah, pendataan prestasi itu juga rutin kita lakukan sebulan sekali tiap tanggal 20. Oke, berarti pendataan prestasi itu emang penting banget gitu ya. Nah, kenapa gitu loh pendataan prestasi itu bisa sangat penting bagi mahasiswa dan institusi gitu, universitas tidak gitu? Oke, jadi pendataan prestasi itu penting banget buat mahasiswa teman-teman. Karena kita nih seharusnya sebagai mahasiswa itu tidak hanya belajar aja, tapi kita harus bisa mengimplementasikan sebuah pelajaran atau wawasan yang udah kita dapat, mungkin bisa dalam bentuk lomba atau karya-karya seperti itu. Nah, jadi makanya penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan value diri mereka pada saat berkuliah. Lalu untuk institusi itu sendiri juga penting sekali karena sebagai bahan pengembangan mahasiswa pada saat berkuliah. Selain itu juga pendataan prestasi ini dapat digunakan sebagai reakreditasi pada saat prodi melakukan akreditasi ulang selama 5 tahun sekali. Oke, jadi pada pendataan prestasi ini pasti ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dong ya. Betul. Seperti kayak mengumpulkan datanya, lalu menyebarluaskannya. Itu tuh siapa saja sih yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pendataan prestasi tersebut?
Oke, jadi kalau misalnya yang bertugas itu aku sendiri, aku PJ pendataan prestasi. Nah, tapi selain itu aku nggak sendirian teman-teman. Jadi aku dibantu sama 2 bidang lain, ada bidang humas dan bidang medinfo. Yang dimana bidang humas itu membantu mendistribusikan atau menyalurkan informasi pendataan prestasi itu kepada seluruh angkatan mahasiswa ekonomi bangunan. Nah, nanti sistemnya itu kita membuat pamflet, lalu kita nanti akan share link itu ke grup-grup angkatan di mahasiswa ekonomi pembangunan. Nah, setelah humas itu, aku juga bekerja sama dengan bidang medinfo, yang dimana bidang medinfo ini membantu kita untuk mengapresiasi teman-teman semua dalam bentuk pamflet atau kayak poster gitu, supaya bisa diposting ke Instagram Himpunan Ekonomi Pembangunan atau Prodi Ekonomi Pembangunan, seperti itu. Oke, berarti itu tadi ada dari akademik, ada dari humas, ada dari medinfo ya. Iya. Nah, untuk mengetahui nih dari mahasiswa-mahasiswa baru ini, untuk mereka mendata prestasi mereka. Nah, itu tuh metode apa yang biasa digunakan dalam mengumpulkan datanya tersebut itu lah? Oke, jadi kalau metodenya tuh kita basic pakai Google Formulir, yang dimana kita tuh nanti cantumin Google Formulir tersebut ke dalam pamflet, dan nanti ada juga di BCA-nya itu. Nah, selain itu kita juga biasanya melakukan sosialisasi ke kelas. Jadi setiap, kalau misalnya contohnya mau reakreditasi kemarin, nah kita tuh biasanya melakukan sosialisasi masuk-masuk ke kelas untuk menyampaikan bahwasannya apabila ada mahasiswa yang berprestasi, kita membantuannya untuk segera mengisi link ke pendataan tersebut supaya dapat menjadi patokan prodi untuk mereka prestasi-prestasi mahasiswa, seperti itu. Oke, aku mau tanya nih, itu kan tadi berdasarkan Google Formulir juga ada ya. Nah, itu tuh gimana gitu cara memastikannya kalau mereka itu emang beneran datanya itu akurat dan terpercaya. Karena bisa aja mereka bohong kan. Nah, itu gimana tuh cara mengantisipasinya tuh? Nah, cara mengantisipasinya tuh kita tuh di Google Formulir nggak hanya nama, terus juara, kegiatan, kayak gitu, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh benar-benar harus ada buktinya gitu. Jadi kita harus mencantumkan foto kegiatannya. Apabila ada surat tugas seperti surat rektor atau surat dari prodi, itu kita harus cantumin. Kalau tidak ada, nanti kita yang bakal konfirmasi ke mahasiswa tersebut. Lalu kita harus ada sertifikatnya. Jadi itu ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum submitting, seperti itu. Jadi kita bisa mengantisipasi transparansi dari mahasiswa dalam mengisi pendataan prestasi tersebut. Nah, selain itu, aku sendiri PJ-nya tuh juga melakukan konfirmasi 2 kali setiap mahasiswanya itu tuh melakukan atau mendapatkan prestasi. Jadi kita benar-benar nggak asal langsung masukin ke sebuah perekaman data, tapi kita juga konfirmasi ulang supaya benar-benar datanya itu adalah data real gitu. Oke, nah dalam mendata ini tuh ada nggak sih tantangannya, apa ada masalah gitu dalam pendataan prestasi gitu? Kalaupun ada, apa nih solusi yang dilakukan agar hal tersebut tuh tidak menjadi halangan dalam pendataan prestasi ini? Oke, jadi tantangan paling besar nih teman-teman, kalau dari kita sendiri tuh masih minimnya partisipasi mahasiswa dalam mengikuti hal-hal yang berprestasi seperti itu. Jadi mahasiswa itu masih lebih seringnya itu harus harus didorong dulu, harus disupport dulu, baru nanti mereka mau ikut kayak hal-hal yang berprestasi gitu, seperti lomba-lomba. Nah, hal tersebut kan menjadi tantangan besar nih, karena kan saya atau kita semua butuh data teman-teman semua, tapi mayoritas itu teman-teman tuh masih kayak mau ikut gak ikut gitu kalau misalnya ada lomba. Nah, solusinya dari kita, jadi bidang akademik adalah kita mengadakan sebuah forum, yang dimana forum itu bernama Cakrawala, yang dimana Cakrawala itu selalu diadakan sebulan sekali. Tujuannya itu untuk berdiskusi dengan teman-teman semua, untuk menyampaikan bahwasannya seperti info lomba, atau nanti kayak review-review PKM, terus seminar-seminar seperti itu. Jadi forum itu meningkatkan kredibilitas mahasiswa dalam berprestasi. Nah, lalu kita juga ada Instagram atau sosial media yang dimana untuk mendukung prestasi mahasiswa itu sendiri. Nah, nanti di Instagram itu tuh ada info lomba, setiap sebulan sekali juga kita upload pada tanggal 15. Oh gitu ya, oke. Jadi dalam setiap pendataan prestasi ini kan pasti memiliki output dan hasil gitu ya. Iya. Nah, bagaimana output dan hasil itu bisa dimanfaatkan oleh institusi
atau mungkin dalam pengembangan prestasi atau dalam hal apa gitu, bagaimana institusi memanfaatkan hal tersebut? Oke, jadi institusi atau prodi itu sangat memanfaatkan pendataan yang ada ya teman-teman. Nah, contohnya pada tahun sekarang ini, tahun 2025, prodi kita tuh sedang melakukan reakreditasi, yang dimana kita sangat amat butuh pendataan prestasi dari mahasiswa. Jadi semakin banyak mahasiswa yang berprestasi, semakin unggul prodi tersebut. Nah, alhamdulillahnya kemarin itu yang diminta pendataan prestasi itu ada sekitar dari tahun 2022 sampai 2025, yang dimana kurang lebih itu sekitar ada 700 mahasiswa yang berprestasi dan mengisi pendataan link tersebut. Jadi mohon doanya semua, semoga akreditasi kita tetap unggul, mahasiswa-mahasiswanya tetap terus berprestasi. Amin, seperti ya, Kak, itu. ya. Amin. Ya, bisa diaminin ya teman-teman. Amin, 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 amin. Oke, berarti pendataan prestasi ini emang penting banget gitu ya. Kalau Kak ini sendiri nih, udah pernah ngisi pendataan prestasi belum? Alhamdulillahnya aku udah pernah ngisi pendataan prestasi teman-teman. Jadi tahun lalu aku mengikuti PKMAI, yang dimana itu aku alhamdulillahnya juara 2, dan tahun ini aku juga lolos PKM internal, PKMK. Jadi aku udah pernah mengisi teman-teman. Kita tunggu teman-teman semua untuk mengisi pendataan prestasi ya. Ya, kita tunggu ya. Keren banget nih Kak ini juara 2 ya. Iya. Keren banget. Nah, nih untuk menyemangati teman-teman mahasiswa baru kita nih, ada closing statement nggak nih dari Kak ini buat mereka semua gitu? Oke, jadi untuk para mahasiswa, terutama para mahasiswa baru, kalian ini berkuliah tidak hanya untuk gelar saja, tapi bisa diimplementasikan dan meningkatkan wawasan kalian. Nah, jadi kan setiap orang tuh punya pilihan masing-masing. Mau kalian nanti menjadi mahasiswa kupu-kupu ataupun mahasiswa kura-kura, itu adalah choice kalian. Tapi perlu diingat bahwasannya kalian harus tetap meningkatkan value diri kalian pada saat berkuliah. Jadi janganlah hanya kuliah aja, menyerap pada mata kuliah kelasnya aja, tapi kalian juga harus bisa mengimplementasikan dan meningkatkan value diri kalian supaya nanti kalian tuh bisa lebih bisa lebih menarik di mata pasar tenaga kerja, seperti itu. Jadi semakin kalian berprestasi, semakin kalian aktif di perkuliahan, semakin bagus diri kalian dipandang oleh para institusi di luar dan perusahaan-perusahaan di luar, seperti itu. Jadi tingkatkan terus prestasi kalian selagi kalian masih berkuliah. Janganlah menjadi mahasiswa yang pasif kayak gitu. Terus selain itu, kalau misalnya kalian bingung mau mulai dari mana, coba-coba dulu aja. Bisa lihat dari IG Cakrawala, ada info-info lomba. Jadi stay tune terus dan teruslah berprestasi. Oke, teruslah berprestasi. Keren banget nih. Gak kerasa ya, kita udah berada di ujung segmen kita kali ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya buat isi terus pendataan prestasi kalau kalian berprestasi dengan link yang akan dibagikan setiap tanggal berapa Kak ini? 20. Setiap tanggal 20. Oke, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah. Dadah.